Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Nah, karena hari Syajaratul Ma'arif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazahi kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar Imam Bajuri, Imam Bajuri. Di sini saya ingin terangkan kitab Dzabaih tentang, ya didengerin saja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama sarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada sarah. Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Sarah. Sarah itu penjelas. Karena kelemahannya matan apapun sempurnanya, saya ulang lagi, kelemahannya matan apapun sempurnanya itu pasti ya nggak sempurna, namanya manusia. Dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah paham, sehingga mau tidak mau harus ada apa? Sarah. Jadi misalnya begini ya, di matan misalnya diterangkan zaman matan, penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya? Syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga dzabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa, tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah, itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu sarah. Saya ulang lagi, yang tahu sarah, karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarahin. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadi sebenarnya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya, gitu, majrur nafas. Tapi andaikan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi, pemotongan. Hukumnya kena, marinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus
digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajuriah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan nyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet, enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong andai kan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuar mak. Gusti halal tau ora? Kadang tanya orang awam, halal kata saya gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja, tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Beliau kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level apa? Pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca redaksinya. Ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Ini halaman 562. Ikutnya bab Kitabu Ahkamis Shaidi wa Dzabaih. Ya, jadi nanti yang apa, mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa? Kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifinnya. Kalau cetakan sekarang engkak-engkak ya. Beda penerbit, beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Di orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang dibesarin. Karena ngerti ya, zaman akhir paling sudah agak buta huruf.
Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai becak. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE ben cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Udah cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak perso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang bar. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifinnya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madhbuh. Wa yuqalu aisyu madhbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'aha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bal yakun ma'ha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya kenapa yuyu halal, karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan. Kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal. Udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi.
Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis, daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Arifin. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh, digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, Yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi Yuyu, yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya amfibi, Yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Besar. Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klekek-klekek terus. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP cara Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirrah, ada hayat mustamirrah, ada hayat ittirariyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirrah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok.